Ada juga kadang-kadang kata-kata kitab. Beda. Nah, kita selama ini kalau ada kitab langsung aja Quran. Makanya jadi sombong karena sudah lulus Iqra 6. Seolah-olah itu sudah selesai belajar agama. Belum, itu baru belajar cara membaca huruf Arab yang benar. Bagus, harus bisa. Coba huruf idgham bigunah ada berapa? Berapa? 4. Apa aja? Wih, hebat. Ya, nun, mim, waw. Udah lulus idgham bigunah. Belum tentu mati bisa ketemu Tuhan. Nggak ada kaitan idgham bigunah dengan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu kaitannya dengan kolbu. Paham sampai sini? Oke, bisa dilanjut? Oke, di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab. Lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tahu isi buku kalau bisa membaca buku itu dan tahu bahasanya. Clear? Ulangi. Bapak Ibu akan bisa mengetahui isi buku kalau Bapak Ibu tahu, satu, bisa membaca. Yang kedua, tahu bahasanya. Kan begitu? Gak bisa bahasa Inggris, jangan sok-sokan baca buku bahasa Inggris. Tapi clear ya sampai situ? Oke. Nah, di Quran kalau ada kata kitab, jangan langsung dipahami sebagai Al-Quran. Karena Nabi Muhammad saat turun Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, kan begini bunyinya, zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak meragukan. Saat itu kitab yang dimaksud oleh Allah pada Nabi Muhammad Quran atau bukan? Bukan, kan Quran belum ada. Kan itu baru sepenggal ayatnya itu. Tapi kitabnya sudah ada enggak? Sudah ada. Masa bilang ini kitabnya enggak ada? Ini airnya nggak ada. Coba kalau saya bilang ini air, takut pasti. Langsung bubar ngaji. Jangan-jangan pas Saiful Karim harus dibawa ke Lembang. Masa bilang ini airnya nggak ada? Kalau saya bilang ini air kan waras. Nabi Muhammad mengatakan zalikal kitab, ini kitab. Ada nggak kitabnya? Ada. Disaksikan nggak oleh beliau? Disaksikan. Terus apa sebetulnya? Itu yang harus kalian pelajari. Makanya kitab sering disebut kalamullah. Kalam itu adalah sifat, Allah itu zat. Karena sifat dan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab yang sejati tiada lain adalah apa yang disaksikan oleh kolbunya Nabi Muhammad. Sehingga beliau mengatakan la raiba fi, tidak meragukan lagi. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan selanjutnya itu dijelaskan surat Al-Baqarah. Jadi orang bertakwa itu syaratnya sudah beriman. Kalau beriman berarti sudah terbuka. Terbuka apa? Terbuka kepada kitab. Paham sampai sini? Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengerti kitab. Berarti gara-gara tidak bisa membaca, tidak tahu apa itu kitab. Ini orang yang disebut-sebut di ayat ini, orang yang sudah terbuka atau masih tertutup? Orang yang sudah melek atau orang buta? Buta. Dan dia pikir yang namanya kitab itu Al-Quran. Makanya dia, saya udah bisa baca. Coba, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Udah bisa membaca sampai baknya aja sampai meleduk tadi. Kitab illa amaniya wa inhum idhar illa yadun nun. Wah, saya sudah bisa kitab.
Nah itu yang keliru, itu baru bisa membaca huruf Arab. Dia nggak tahu kitabnya yang mana, nggak tahu, belum tahu. Tapi sudah keduluan, seolah-olah dia yang paling tahu. Itu masalahnya. Makanya di Quran disebut ummiyun. Ummi, tidak bisa membaca kitab. Jadi orang ummi itu bukan tidak bisa membaca Al-Quran, bukan tidak bisa membaca huruf Latin, dia tidak bisa membaca kitab. Gara-gara apa? Gara-gara kolbunya masih buta. Bapak Ibu membaca Al-Quran yang tertulis pakai mata lahir, tapi baca kitab sejati. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Tidak bisa pakai mata ini. Bahkan saat Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, ya aku ingin melihatmu ya Allah. Itu diabadikan di surat Al-A'raf 143. Maka kata Allah, kamu tidak akan bisa melihat dengan mata itu. Keren ya Quran? Keren nggak? Sejak kapan Quran keren? Baru dibahas luarnya aja ini. Ini kulit banget yang saya sampaikan Bapak Ibu. Wah, kalau sudah tahu dalamnya Al-Quran, samudranya Al-Quran, mutiara semua Bapak Ibu. Kalau bicara ini pengen nangis. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab. Gara-gara tidak bisa membaca, gara-gara buta, maka dia tidak bisa mengetahui itu kitab. Tapi dia menjelaskan kitab, ngajarin kitab. Yang diajarin kira-kira kebenaran atau persepsi? Kebenaran atau kebohongan? Maka di ayat ini dikatakan tidak mengetahui kitab kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Zon. Yadunnun itu dari kata zon. Makanya kalian suka bilang jangan uzon. Pintar kalian. Sapakilah. Pi umrik. Ngucapin selamat kelahiran aja lebih senang pakai bahasa asing daripada bahasa sendiri. Kalau udah pi umrik, udah soleh banget. Ya kalian memang begitu modelnya. Kata Gus Dur, Islam itu bukan mengubah kamu menjadi antum, bukan mengubah saya jadi anak, tapi Islam itu adalah sikap, darah yang mengalir, tauhid, di mana kita merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu. Sekarang kalau sudah antum anak, itu bahasa Arab, rasanya sudah dalam banget gitu ya agamanya. Dasar kamu. Paham sampai sini? Catat ya ayat ini, boleh nyatat. Yang penting jangan merekam. Ya, di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, disebutnya ummi. Jadi ummi itu artinya tidak bisa membaca kitab. Kitab yang mana? Kitab sejati. Ada perintah nggak baca kitab? Ada. Catat Al-Isra ayat 14. Di situ dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Jadi yang harus dibaca itu kitabmu, bukan kitab yang lain. Kitabaka. Sudah bisa baca kitabmu. Nah itulah, kalian tidak pernah tahu jati dirimu. Karena apa? Karena kalian belum bisa membaca kitabmu, kitab sendirimu, belum bisa membaca. Kenapa? Masih tertutup. Makanya jangan banyak ngomong, diam aja dulu ya. Bahaya kalau ngomong pakai persepsi. Akibatnya apa? Ini kalau yang buta sudah memimpin yang buta, ini yang buta memimpin yang buta, dia juga belum melihat,
Maka yang diomongkan tuh dugaan, dongengan belaka, itu kata Quran. Tapi karena sering diomongkan, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Karena repetisi, pengulangan kebohongan, lama-kelamaan bisa dijadi kebenaran. Itu bahayanya. Clear ayat ini? Oke, pelan-pelan nih ngajinya serius ya hari ini. Serius banget. Nah, saya mau cerita, ada posisi istimewa pada orang-orang tertentu yang memegang gelar kerohanian. Contoh gelar kerohanian, tahu kan? Tahu kan? Ya, kalau di Islam ada sebutan kiai, kalau di agama Nasrani ada sebutan pendeta, di agama Hindu ada pedande, ya toh? Kalau di Padang ada buya, betul nggak? Kalau di Garut ada